Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pemulung wanita melahirkan bayi tanpa bantuan tim medis di salah satu ruko kosong di kota Medan. Polisi mengejar dan meluncurkan tembakan untuk menangkap kurir narkoba 26 kg sabu-sabu serta 60.000 butir lebih pil ekstasi. 5.000 pesilat dari 20 negara turut memeriahkan kejuaraan ketiga internasional Indonesia Pencaksilat Open Championship di Medan. Seorang Polantas Polrestabes Medan bernama Aibtu Erna Pitupulu diduga meminta pungli kepada pelanggar lalu lintas di Jalan Pemuda Kota Medan, Sumatera Utara. Ulahnya yang terekam video membuat anggota Polantas itu kini diperiksa di unit Paminal Polrestabes Medan. Video rekaman warga ini memperlihatkan seorang oknum Polantas diduga meminta uang kepada pengendara sepeda motor agar tidak ditilang di Jalan Pemuda Kota Medan. Perbincangan pengendara dan polisi ini pun terjadi setelah polisi memberhentikan pemotor yang melanggar karena tidak menggunakan helm. Agar tidak ditilang, polisi tersebut menyarankan untuk memberikan sejumlah uang agar tidak disanksi. Pelanggaran lalu lintas yang diduga seorang perempuan ini juga terdengar menyetujui bahkan meminta agar lebih baik memberikan uang daripada ditilang. Rekaman ini pun viral di media sosial. Sementara pihak kepolisian membenarkan jika anggotanya yang berada dalam video tersebut. Namun untuk detail peristiwanya masih menunggu dari pemeriksaan Propam Polrestabes Medan. Polisi juga menyebut kejadian ini terjadi pada Minggu, di mana saat itu personel tersebut menemukan pengendara sepeda motor yang melanggar lalu lintas dan memberhentikannya. Terkait video viral yang telah menyebar di akun media sosial TikTok yang hasil penelusuran kami, kejadiannya itu hari Minggu di jam 15.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Pemuda, tepatnya di Bandung 6. Memang itu personil kami, personil Satlantas Polrestabes Medan. Terkait kejadian tersebut masih didalami oleh Paminal Polrestabes Medan terkait ada omongan personil yang menyampaikan dikasih uang 100, permasalahan itu selesai. Untuk lebih jelasnya nanti kami menunggu hasil pemeriksaan dari si Propam Polrestabes Medan. Usai viral, oknum Polantas tersebut langsung diamankan di unit Paminal Polrestabes Medan dan masih menjalani pemeriksaan. Jika nantinya terbukti bersalah, oknum polisi tersebut akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Mahasiswa menggelar unjuk rasa di Jalan Balai Kota Medan. Mereka memprotes peradilan militer dalam kasus prajurit TNI yang dituntut ringan setelah menembak warga sipil. Membawa poster dan payung hitam, aksi mahasiswa yang tergabung dalam aktivis mahasiswa Kota Medan menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Kota Medan. Massa menyampaikan ketidakpuasan terhadap sistem peradilan militer. Salah satunya adalah peristiwa penembakan remaja berinisial MAF yang berusia 15 tahun pada 1 September 2024 di Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam aksi tersebut, ada 2 oknum prajurit TNI yang menjadi tersangka, yakni Seda Darmen Huta Barat dan Serda Hendra Francisco dari Kodim 0204 Deli Serdang. Dan kini keduanya hanya dituntut 18 bulan penjara oleh pengadilan militer. Massa mengaku kecewa dengan sistem peradilan militer yang justru tidak memberikan rasa adil kepada korban. Selain itu, Massa juga menuntut reformasi peradilan militer agar memberikan ruang kepada warga sipil untuk memantau jalannya proses peradilan kepada prajurit TNI yang melakukan pelanggaran. Ini karena selama ini mereka menilai bahwa persidangan kasus oleh oknum TNI yang bermasalah tidak terbuka untuk umum. Yang beberapa catatan itu adalah kami masih ingat bagaimana itu ada yang 1 tahun 8 bulan. Nah, itu masih tuntutan, belum putusan. Yang perlu digarisbawahi adalah pelakunya telah melakukan pembunuhan
yang korbannya adalah seorang anak. Kalau konteks adalah undang-undang perlindungan anak, hukuman yang paling besar yang dikenakan sama si korban ada 15 tahun. Ini cukup jomplang. Dari tuntutan, dari dakwaan dicantumkan tentang perlindungan anak hingga pada tuntutan yang saat ini sedang menunggu putusan juga. Pada tuntutan dijelaskan bahwasannya 1 tahun 8 bulan itu cukup tidak berkeadilan. Sebagaimana dituangkan dalam undang-undang perlindungan anak, itu sepatutnya adalah 15 tahun juga, karena ini pembunuhan. Melalui aksi unjuk rasa ini, warga berharap kepada pemerintah untuk memperbaiki sistem peradilan militer agar lebih terbuka kepada publik. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. 5.000-an pesilat dari 20 negara turut memeriahkan kejuaraan ketiga internasional Indonesia Pencaksilat Open Championship di Gedung Serbaguna Pemprov Sumatera Utara. Melalui kejuaraan ini diharapkan pencaksilat dipertandingkan di Olimpiade. Setelah sempat dilaksanakan 2 kali berturut-turut di kota Jakarta, kejuaraan ketiga internasional Indonesia Pencaksilat Open Championship tahun 2025 kali ini digelar di kota Medan. Bertempat di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, Jalan William Iskandar, Kota Medan, pertandingan yang baru dimulai dari tanggal 4 hingga 10 Agustus ini diikuti oleh 20 negara dengan total peserta sebanyak 5.000 peserta. Kejuaraan ini pun diikuti oleh 100 perguruan silat. Dengan adanya kejuaraan ini, pemerintah Indonesia terus berupaya agar olahraga pencaksilat masuk dalam salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan secara resmi di kejuaraan internasional Olimpiade. Kita di sini kan nggak hanya olahraga, tapi kita harus jaga juga budaya Indonesia. Kalau kita tahu pencaksilat itu asalnya dari Indonesia, di sini juga kita harus membuat dengan prestasi olahraga. Belum ada kepastian yang pasti ya. Jadi insya Allah kita lagi tetap berusaha bisa eksibisi di Olimpiade nanti 2028. Karena biasanya yang saya tahu itu tahapan itu kan biasanya eksibisi dulu, baru 4 tahun kemudian cabang olahraganya bisa main di Olimpiade. Dan kita juga Olimpiade ini kan kita harus 88 negara mereka mengikuti dan kita harus bermain pencaksilat. Jadi nggak bisa hanya Indonesia, Malaysia, Asia itu nggak bisa. Diharapkan kejuaraan ini juga menghasilkan bibit-bibit berkualitas dari cabang olahraga pencaksilat dan bisa membawa olahraga ini ke dunia internasional. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ratusan murid sekolah menengah atas atau SMA Negeri 1 Desa Firdaus, Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai, mendapat program makan bergizi gratis. Menu makan yang diberikan antara lain nasi, sayur, ayam, dan buah. Nantinya juga akan ada menu daging sapi sebulan sekali. Siswa SMA Negeri 1 Desa Firdaus, Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai menjadi salah satu sekolah yang mendapatkan program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto. Setiap siswa diberikan 1 paket makanan berisi nasi, sayur, ayam, buah. Namun nanti akan ada menu daging sapi yang diberikan setiap 1 bulan dan tambahan susu untuk 1 minggu sekali. Program makan bergizi gratis ini menjadi program andalan Presiden Prabowo dan diharapkan dapat menambah energi siswa dan mengikuti proses belajar mengajar. Program MBK ini juga nantinya akan memberikan dampak positif jangka panjang dalam 10-20 tahun ke depan. Saya lihat menunya di dalam, kalau yang di SPP ini beragam ya. Ada ayam goreng, ada sayur capcay, ada buah juga, ada karbohidratnya. Tiap Jumat kata Bu Bupati tadi dipotongin sapi di sini, karena di sini lumbung ternak. Dipotongin sapi, dapat daging setiap hari Jumat. Sekali seminggu mereka juga dapat susu. Jadi ini diharapkan nanti pertumbuhan anak-anaknya jadi bagus. Kemudian juga energi mereka untuk mengikuti proses kegiatan belajar mengajar juga tercukupi. Selain sekolah SMA Negeri 1 Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai, terdapat daerah lainnya seperti SMP Negeri 1 Stabat, Kabupaten Langkat yang turut melaksanakan program bergizi gratis di sekolahnya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Anissa berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.